Pada abad ke-7 Masehi, di jantung Sumatera, bangkitlah sebuah kekuatan maritim yang akan mengubah peta sejarah Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya. Dari pusatnya di Palembang, Sriwijaya mulai menancapkan pengaruhnya, menguasai jalur perdagangan vital dan mengukuhkan dominasinya di Nusantara. Namun, di tengah ambisi besar ini, terdapat tantangan geopolitik yang signifikan, terutama di Selat Bangka yang strategis dan penuh potensi. Selat Bangka bukan sekadar perairan biasa. Ia adalah gerbang utama bagi kapal-kapal yang berlayar antara India dan Tiongkok, jalur sutra maritim. Posisi geografisnya menjadikannya choke point yang krusial, mengendalikan arus barang dan kekayaan di kawasan ini, sebuah kunci ekonomi. Pulau Bangka sendiri kaya akan sumber daya alam, seperti timah, kapur brus, dan resin, yang sangat dicari di pasar internasional pada masa itu. Penguasaan Bangka berarti kontrol penuh atas jalur perdagangan dan akses ke komoditas berharga, sebuah aset tak ternilai bagi Sriwijaya. Sebelum kedatangan Sriwijaya, Bangka dihuni oleh masyarakat yang memiliki struktur politik dan budaya sendiri, dengan kota Kapur sebagai pusatnya. Penguasa lokal diyakini memiliki hubungan erat dengan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, seperti yang ditunjukkan oleh temuan arkeologis. Arca ini menjadi bukti kuat adanya pengaruh Hindu Waisnawa dan koneksi budaya politik yang meluas di wilayah pra-Sriwijaya. Penaklukan Bangka oleh Sriwijaya bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah operasi militer yang terencana dan penuh strategi pada tahun 686 Masehi. Prajurit Sriwijaya yang terlatih, bersenjata lengkap, mendarat di pantai, menghadapi perlawanan sengit dari penduduk lokal yang gigih. Selain kekuatan militer, Sriwijaya juga menggunakan taktik psikologis, termasuk penggunaan racun dan mantra, untuk melemahkan musuh. Puncak penaklukan ditandai dengan didirikannya prasasti Kota Kapur, sebuah monumen sumpah dan kutukan yang mengerikan. Isi prasasti ini mengancam siapapun yang berani menentang kekuasaan Sriwijaya dengan kutukan yang dahsyat, mengukuhkan hegemoni mereka. Pasca penaklukan, Sriwijaya segera menerapkan sistem administrasi baru. Pengangkatan datu lokal menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Pelabuhan Kota Kapur diintegrasikan ke dalam jaringan perdagangan Sriwijaya, menjadi salah satu simpul penting dalam jalur maritim mereka. Transformasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga agama. Ritual persumpahan menjadi bagian dari integrasi spiritual. Sistem kedatuan yang diterapkan Sriwijaya memastikan loyalitas dan kontrol atas wilayah taklukan, menjaga stabilitas dan ketertiban. Penaklukan Bangka memiliki dampak besar terhadap sejarah Nusantara, terutama dalam konteks runtuhnya Tarumanegara. Pergeseran pusat kekuasaan maritim dari Jawa Barat ke Palembang semakin mengukuhkan dominasi Sriwijaya di kawasan ini. Penaklukan Bangka adalah langkah krusial dalam pembentukan hegemoni Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Prasasti Kota Kapur kini tersimpan di Museum Nasional, menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah ini, sebuah warisan tak ternilai. Melalui analisis komprehensif, kita dapat memahami dinamika politik dan strategis yang membentuk Nusantara pada masa lampau. Kisah penaklukan Bangka oleh Sriwijaya adalah pengingat akan pentingnya sejarah maritim Asia Tenggara yang kaya dan penuh intrik.